Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Hari ini kita melanjutkan pelajaran agama Katolik. Tema pertama, subtema yang kedua. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat mengikuti pelajaran dan selalu menjaga kesehatan. Nah, hari ini kita masuk pada subtema yang kedua. Beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sejak dahulu umat manusia menyadari dan percaya bahwa ada kekuatan dahsyat dan gaib dalam alam semesta ini. Kepercayaan umat manusia akan kekuatan gaib tersebut diungkapkan dengan membuat tata cara syukur dan permohonan dalam rupa sesajian. Untuk zaman sekarang, tata cara ungkapan syukur dan permohonan tersebut dikenal dengan istilah agama. Nah, sekarang kita lihat apa itu agama. Agama adalah ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Nah, itulah pengertian dari agama. Apa alasan orang beragama? Beberapa alasan mengapa manusia itu beragama. Pertama, supaya menemukan jawaban. Dalam hidup ini banyak pertanyaan hidup yang tidak bisa dijawab hanya oleh akal budi. Misalnya, sakit. Kenapa manusia itu sakit? Bencana. Kenapa ada bencana? Gempa misalnya. Dan lain-lain. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan manusia yang tidak bisa terjawab ini, maka salah satunya manusia mencari agama, mencari jawabannya lewat agama. Kemudian alasan kedua mengapa orang beragama, yaitu mencari perlindungan. Manusia menyadari ada kekuatan lebih dahsyat di luar dirinya, maka dia mencari perlindungan. Nah, lewat agamalah dia mencari perlindungan. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa manusia itu beragama? Meneguhkan tata nilai. Dalam hidup ini, kita berhadapan dengan nilai-nilai baik dan nilai-nilai baik atau buruk, benar atau salah, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Rasa sakit yang dirasakan oleh manusia, penderitaan, entah itu bencana dan lain-lain, sering membuat manusia frustasi dan kecewa. Manusia mencari sesuatu yang lebih baik, maka manusia mencarinya lewat agama. Kita lihat agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sudah ada 6 agama yang telah disahkan oleh pemerintah atau telah ada izinnya oleh negara Indonesia. Agama-agama apa saja itu? Pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Katolik. 3, agama Protestan. 4,
agama Hindu. Dan kelima, Buddha. Dan keenam adalah Konghucu. Nah, pelajaran ini mengenal agama-agama yang ada di Indonesia ini sudah dipelajari juga pada saat kita SD dan di mata pelajaran yang lain. Kalau dulu agama itu ada 5, nah beberapa tahun terakhir sudah 6, yaitu tambah Konghucu. Inilah agama-agama yang ada di Indonesia. Dalam kitab suci, kita bisa melihat teks yang menggambarkan betapa cara berdoa atau beragama menjadi salah satu usaha manusia menanggapi karya keselamatan Allah. Itu nanti bisa dibaca dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Beragama sebagai tanggapan karya keselamatan Allah menuntut kita untuk menghayati agama tidak setengah-setengah, tetapi sungguh-sungguh. Akhirnya, beragama juga menuntut kita untuk mempraktekkan agama tersebut dalam hidup sehari-hari. Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Nah, inilah pelajaran tentang alasan-alasan mengapa manusia itu beragama. Semoga kita sebagai orang yang beragama Katolik, kita menghayati iman kita sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.